seperti mentari yang bersinar, seperti itu kasih Bapa, seperti gelombang samudra takkan pernah berhenti. Kau mengasihiku seperti tingginya langit biru, demikian tinggi kasih Bapa. Sedalam lembah bayang mahu, demikian dalam Kau tebus hidupku. Kasih-Mu lebih dari mentari yang tak pernah berhenti memancarkan sinarnya. Cinta-Mu lebih dari samudra, tenggelamku di dalam kesetiaan-Mu Tuhan. Terima kasih atas cinta-Mu. Ku kagum akan cinta-Mu, ku kagum akan kasih-Mu yang tak pernah berhenti. Kasih-Mu lebih dari mentari yang tak pernah berhenti memancarkan sinarnya. Cinta-Mu lebih dari samudra, tenggelamku di dalam kesetiaan-Mu Tuhan. Terima kasih atas cinta-Mu. Terima kasih atas cinta-Mu. Bapakku yang kekal, pencipta yang esa, Maha Kuasa, dikandung Roh Kudus, Yesus Kristus datang, Kau juru selamatku. Ku percaya Allah Bapa, ku percaya Sang Putra, ku percaya Roh Kudus-Mu, Kau Allah Tritunggal. Ku percaya kebangkitan ada dalam kita, ku percaya dalam nama Yesus.
Yesus bersekutu, gereja yang kudus. Ku percaya kebangkitan waktu Yesus datang. Ku percaya dalam nama Yesus. Ku percaya Allah Bapa, ku percaya Sang Putra, ku percaya Roh Kudus-Mu, Kau Allah Tritunggal. Ku percaya kebangkitan ada dalam kita. Ku percaya dalam nama Yesus. Ku percaya dalam nama Yesus. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama malam hari ini. Rayakan kemenangan yang Tuhan sediakan bagi setiap kita. Hello. Sebab Engkau satu-satunya Tuhan yang tak tertandingi oleh apapun di dunia ini. Pada siapa kau bandingkan perbuatannya yang heran? Tak ada kerajaannya yang terbesar, tak akan tergoyahkan. Semua musuh pun gemetar mendengar namamu Tuhan. Sorak kemenangan, sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara dengan
Shalom. Kita sungguh bersyukur Bapak Ibu Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan untuk kebaikan dan kasih-Nya dalam kehidupan kita. Bahkan pada hari ini kita boleh terus diberkati oleh Tuhan dan mengikuti peribadahan. Mari saya undang setiap kita untuk bangkit berdiri. Mari bersama-sama kita persiapkan hati, kita tenangkan diri kita. Mari kita memulai peribadahan ini. Saya mengundang setiap kita untuk mengambil saat teduh sejenak. Ibadah ini kita mulai dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit, bumi dan segala isinya. Dialah Allah yang tidak pernah meninggalkan hasil perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Mari bersama-sama kita memuji Tuhan. Biarlah bumi penuh dengan kemuliaan-Nya. Suci, suci, suci. Bumi penuh kemuliaan-Nya, bumi penuh kemuliaan-Nya, bumi penuh kemuliaan-Nya. Sucilah Tuhan, suci
Tetapi aku kepada kasih setiamu aku percaya. Hatiku bersorak-sorak karena penyelamatanmu. Aku mau menyanyi untuk Tuhan karena Ia telah berbuat baik kepadaku. Mazmur 13 pada bait yang kelima dan yang keenam. Bapak Ibu jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, mari bersama-sama kita akan masuk di dalam doa pengakuan dosa kita di hadapan Tuhan. Kita harus membuka diri, khususnya di dalam kehidupan ini saudara. Ada dosa yang kita lakukan, masih saja ada kesalahan yang terus kita lakukan dalam kehidupan kita. Inilah waktunya untuk kita boleh datang di hadapan Tuhan, untuk mengakui segala dosa, pelanggaran kita di hadapan Tuhan. Mari sebelum kita masuk di dalam doa akan pengakuan dosa kita di hadapan Tuhan, mari kita bersama-sama menyanyi, pertolongan-Mu begitu ajaib. Hatiku tenang berada dekatmu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku di saat aku tak sanggup lagi. Di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Hatiku tenang berada dekat-Mu. Hatiku tenang berada dekat-Mu. Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekat-Mu. Kau yang pelihara hidupku. Pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku di saat aku tak sanggup lagi. Di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Saya mengundang setiap kita untuk bangkit berdiri. Saya berikan waktu sejenak bagi setiap kita untuk menghadap kepada Tuhan di dalam doa pengakuan dosa kita pada minggu ini. Akuilah segala dosa pelanggaran-Mu di hadapan Tuhan, sambil memohon pertolongan dan kekuatan yang daripada Tuhan untuk melangkah ke depan bersama dengan kehendak-Nya. Saya berikan sejenak bagi setiap kita untuk datang secara pribadi di hadapan Tuhan.
Bapa di dalam surga, saat ini kami datang di hadapan Engkau, Allah kami, Tuhan kami. Kami saat ini datang di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami mengakui akan segala dosa kami, segala pelanggaran kesalahan kami. Kami sadar bahwa kami ini lemah. Kami sadar bahwa kami ini terbatas. Sehingga saat ini Tuhan, kami mau terbuka di hadapan Tuhan untuk mengakui segala dosa kami, pelanggaran kami. Kami memohon pertolongan daripada Tuhan. Pertolongan Tuhan yang ajaib itu memampukan diri kami untuk menghadapi segala tantangan kehidupan, pergumulan ke depan bersama dengan Engkau. Dan kami percaya ketika kami berjalan bersama dengan pergumulan yang kami hadapi, Engkau pun juga ada bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu. Terima kasih untuk pengampunan-Mu dalam kehidupan. Inilah setiap kami yang tertunduk berdoa pada hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Sebagai orang-orang yang sudah diampuni, dengarkanlah satu berita anugerah yang terambil dari Yohanes 3 ayat yang ke-16. Demikian firman Tuhan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Mari bersama-sama kita juga akan membaca satu petunjuk hidup baru di dalam 1 Yohanes pasal yang keempat, ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-8. Kita akan membacanya bersama-sama. 1, 2, 3. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Amin, demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu dipersilakan untuk duduk kembali. Kita sungguh bersyukur pada hari ini kita akan bersama-sama menerima berkat Tuhan, berkat firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Nya. Mari kita boleh persiapkan diri kita, hati kita untuk kita menerima berkat Tuhan itu. Kita mengingat kasih-Nya, kasih Allah kepada setiap kita. Kita pujikan bersama-sama, ingat kasih-Nya. Kasih
Salam Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita bersyukur kepada Tuhan hari ini kita boleh bersama-sama mempersiapkan diri kita untuk beribadah, khususnya untuk mendengarkan firman Tuhan di dalam rangka ulang tahun gereja GKT Hosana Nirwana yang ke-22, dan sekaligus kita boleh melaksanakan sakramen perjamuan kudus mengingat cinta kasih Tuhan yang begitu besar. Nah, saatnya kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya saya mengajak kita masuk di dalam doa. Tuhan Allah kami yang ada di surga, kami mengucapkan syukur kepada Tuhan kami yang tidak pernah berubah. Kasih setia Tuhan yang tidak pernah berubah, pimpinan Tuhan tidak pernah berubah di dalam kehidupan kami. Walaupun kami menghadapi masa-masa yang sulit di masa pandemi ini, banyak dampak-dampak yang kami rasakan baik dalam pekerjaan, kehidupan keluarga, pekerjaan, dan bahkan pelayanan kami. Tetapi kami tahu Tuhan bahwa semua Tuhan izinkan terjadi, ada maksud dan rencana Tuhan bagi kami semuanya. Namun Tuhan tidak pernah meninggalkan kami dan akan terus boleh menolong kami untuk senantiasa ditempa, dibentuk lebih kuat lagi untuk boleh melayani Engkau ya Tuhan. Berkati hamba-Mu yang pada pagi hari ini Tuhan berikan kesempatan untuk menyampaikan firman kebenaran-Mu dan sekaligus boleh melayani perjamuan kudus. Kiranya Tuhan berkati. Berkati untuk setiap jemaat yang ada di tempat ini yang bersama-sama secara onsite untuk beribadah dan merayakan ulang tahun ini, melaksanakan perjamuan kudus tempat ini, maupun jemaat-jemaat kami yang saat ini ada di rumah dan mereka juga ikut di dalam ibadah ini. Kiranya Tuhan memberkati kami semuanya. Terpujilah Engkau Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari saya mengajak kita untuk melihat bagian firman Tuhan pada hari ini ya dengan tema ingatlah kasih-Nya. Yesus, saya mengajak kita boleh lihat di sini ditampilkan juga dulu untuk firman Tuhan yang sudah saya siapkan, yaitu di dalam Ulangan pasal yang ke-8 ayat 2 sampai ayat 4 dan 15 sampai ayat yang ke-18. Ayat 2 sampai ayat 4. Coba mari kita bersama-sama, bahkan kalau Bapak Ibu Saudara sekalian ada Alkitab, kita baca bersama yang tempat ini. Ingatlah, yang kedua, ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini dengan maksud merendahkan hatimu dan mencoba engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang kepada perintahnya atau tidak. Jadi ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar dan memberi engkau makan mana yang tidak kau kenal dan juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Pakaianmu tidak menjadi buruk di tubuhmu dan kakimu tidak menjadi bengkak selama 40 tahun ini. Ayat 15, dan yang memimpin engkau melalui padang gurun yang besar dan dahsyat itu dengan ular-ular yang ganas serta kalajengkingnya dan tanahnya yang gersang yang tidak ada air. Dia membuat air keluar bagimu dari gunung batu yang keras. Ayat 16, dan yang di padang gurun memberi engkau makan mana yang tidak dikenal oleh nenek moyangmu, supaya direndahkannya hatimu dan dicobainya engkau hanya untuk berbuat baik kepadamu akhirnya. Maka janganlah kau katakan dalam hatimu, kekuasaanku dan kekuatan tanganku lah yang membuat aku memperoleh kekayaan ini. Tapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab Dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan bersumpah kepada nenek moyangmu seperti sekarang ini. Nah, Bapak Ibu Saudaraku kasih dalam Tuhan, hari ini saya diberikan tema ingat kasih-Nya. Nah, kata ingat itu saudara sekalian itu berbicara tentang pikiran, tentang hati kita yang bersama-sama untuk boleh mengingat sesuatu. Nah, saudara sekalian, saya pernah baca saudara sekalian dalam ada satu diskusi panel saudara sekalian ya. Itu berbicara tentang perbedaan cara pikir orang laki dan perempuan. Saudara tahu ya? Nah, kalau saudara tahu bahwa orang pria itu dikatakan dia itu selalu berpikir secara klinis ya, mengingat hal-hal yang secara klinis. Artinya dia bisa membedakan mana yang penting, mana yang tidak penting. Kalau tidak penting langsung dia nggak ingat ya. Kalau yang penting, wah itu yang diingat. Dan sehingga kita lihat bahwa orang-orang laki ya pada umumnya
mereka bisa menghadapi persoalan-persoalan, mengambil keputusan-keputusan yang lebih tangguh. Nah sekarang perempuan, sedangkan perempuan sebaliknya, dia itu lebih memainkan perasaannya karena sebagai makhluk yang emosinya lebih tinggi mungkin ya. Nah saudara sekalian, dia biasanya perempuan itu bisa mengingat momen-momen tertentu secara detail. Ya, nah secara dia ingat detail dikaitkan dengan emosi pada waktu itu saudara sekalian, maka perempuan itu lebih luas. Dia lebih detail memikirkan sesuatu yang berkaitan dengan momentum-momentum situasi pada waktu itu berkaitan dengan perasaan itu. Lalu bertanya, saudara, dalam panel itu dikatakan yang mana yang lebih bagus ya, lebih baik ya, apakah cara pikir laki atau perempuan? Jawabannya apa? Jelas, dalam diskusi panel itu tidak diperdebatkan mana yang lebih hebat, mana tidak. Dua-duanya Tuhan menciptakan makhluk yang saling melengkapi satu yang lain. Jadi pria dibutuhkan untuk memikir, mengambil keputusan, menghadapi persoalan. Perempuan juga dipikir untuk secara mendetail, berpikir untuk mengambil keputusan berkaitan dengan momentum-momentum yang secara mendetail itu. Nah saudara sekalian ya, jadi saling melengkapi. Namun saudara, di dalam akhir daripada diskusi panel itu ditegaskan bahwa walaupun manusia itu berpikir, pria berpikir, perempuan berpikir, orang tua berpikir saudara, tetapi manusia itu secara umum cenderung lupa. Ya, lupa. Saya mau tanya, Bapak Ibu Saudara pernah lupa enggak? Pernah enggak? Coba keluarkan gambarnya. Saudara, yang lupa itu yang mulai dari atas itu orang tua ya. Wah, orang gampang orang tua. Kenapa lupa? Karena sudah tua gitu ya. Ya, terus yang muda, orang laki, pria dewasa bisa lupa enggak? Lupa. Di situ dikatakan, my password name itu apa? Gitu, lupa gitu ya saudara ya. Ya, nomor rekeningnya apa? Gitu, lupa saudara ya. Kemudian yang perempuan dewasa bisa lupa enggak? Lupa. Kadang-kadang ada hal yang dikerjakan juga bisa lupa saudara sekalian. Walaupun tadi bisa perempuan itu punya cara berpikir, dikatakan momentum secara detail dan yang lain bisa gampang lupa. Kemudian anak cilik, anak kecil saudara sekalian di sini saya gambarkan bisa lupa enggak? Lupa kadang-kadang, aduh dia bisa lupa saudara. Ini menunjukkan bahwa secara umum manusia itu bisa lupa. Nah kembali kepada konteks, coba kita lihat di dalam gambar selanjutnya berbicara tentang umat Israel. Bapak Ibu Saudara sekalian, dalam konteks yang berbicara umat Israel, Tuhan mengatakan, mengingatkan kepada siapa? Kepada bangsa Israel yang pada waktu itu saudara. Dia, orang Israel itu ditolong oleh Tuhan berkali-kali. Mengalami mujizat Tuhan berkali-kali. Kalau saudara membaca di dalam Keluaran, di dalam pasal 14, Keluaran pasal 16, bagaimana Tuhan telah menyelamatkan umat Israel dari perbudakan Mesir. Kemudian setelah itu bagaimana Tuhan mimpin mereka lewati Laut Tebral, Laut Kolsom, saudara sekalian, dan mereka diselamatkan. Dan setelah itu saudara sekalian, mereka boleh menikmati suatu perjalanan yang Tuhan berikan menuju tanah Kanaan. Tetapi saudara, ketika mereka menghadapi persoalan dan kesulitan, apa yang mereka lakukan? Mereka gampang menggerutu, mereka gampang marah, mereka gampang kecewa, dan bahkan dia katakan mereka berpaling kepada Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Begitu gampang. Nah, saudara, saya pernah dengan Ibu Elani diberikan kesempatan untuk ke Mesir ya, ke Gunung Sinai saudara sekalian. Dalam perjalanan kami ke Gunung Sinai itu, kami melihat, ditunjukkan bahwa di situ ada bekas patung-patung ya, patung-patung berhala-berhala, ada gambar-gambar patung-patung di situ yang disembah, yang dibuat dari lembu emas dan yang lain-lain. Itu orang-orang Israel lakukan sesuatu. Padahal dia menunggu pada waktu Musa belum turun, saudara sekalian, sedang berdoa dan sebagainya. Tapi mereka tidak sabar. Lalu mereka melakukan apa? Mereka bersungut-sungut, mereka berpaling daripada Tuhan, mereka marah kepada Tuhan dan kecewa dengan Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, mungkin ketika engkau saudara mendengarkan cerita ini, engkau berkata, hei orang Israel, kenapa kok gampang kecewa, gampang berpaling pada Tuhan, gampang give up untuk melayani, gampang untuk bisa tidak semangat lagi untuk pekerjaan pelayanan Tuhan ketika kita menghadapi kesulitan. Bukankah Tuhan telah melakukan perkara yang besar? Pemeliharaan Tuhan, pimpinan Tuhan, ajaib Tuhan, mujizat Tuhan sudah dilakukan berkali-kali. Kenapa orang Israel kamu begitu gampang, hanya gara-gara makanan, minuman kamu marah, kamu tinggalkan Tuhan, kamu tinggalkan pelayanan dan sebagainya. Bapak Ibu Saudara,
Saya katakan kadang-kadang kita berpikir orang Israel gampang lupa pada Tuhan. Lupakan kasih Tuhan. Tapi saudara sadar tidak sadar, kita perlu menguji diri kita. Seringkali kita di tengah-tengah kehidupan kita juga demikian. Sadar atau tidak saudara, ketika kita menghadapi pergumulan, kita menghadapi kesulitan, saudara sekalian seringkali kita berteriak, Tuhan di mana Engkau? Saudara, di pandemi ini satu tahun lebih, saudara sekalian kita mengalami suatu pergumulan yang berat, betul Bapak Ibu Saudara? Ada yang tempuh waktu saya jadi gembala, waktu itu saudara sekalian ada jemaat telepon, anak saya, orang tua saya tidak bisa stres, depresi, nggak mau ngomong, nggak mau keluar, saudara. Anaknya yang bisa datang mengunjungi orang tua, mereka apa? Nggak bisa berkunjung, mereka malas datang mengunjungi orang tua, jadi stres, nggak ada lagi komunitas. Mau ke gereja, nggak ada yang ngantar, nggak dibuka onsite. Ya saudara, kemudian kita gereja live streaming, mereka punya HP-nya jadul, saudara sekalian, nggak bisa apa-apa. Akhirnya anaknya telepon, Pak, orang tua saya kok bisa stres ya, dia meneng diam, depresi, saudara sekalian. Saya tanya, apa yang kamu sudah lakukan bagi orang tua kamu, saudara? Apakah kalau dia bisa ikut ibadah live streaming, bisa gunakan TV atau bisa menggunakan HP? Kalau belum bisa, sediakan. Kalau kedua, apakah pernah diajak jalan-jalan? Kalau selama ini bisa berkumpul dengan anak mantu cucu, sekarang kalian tinggalkan dia, nggak pernah, apa engkau lakukan? Mereka introspeksi, dan kemudian yang terakhir saya kasih solusi, ajak papamu jalan-jalan. Kemudian saudara, kalau hari Minggu papamu tidak bisa beribadah, ngomong ke saya akan berikan nomor telepon, berikan nomor teleponnya, kita telepon, kita berikan renungan, kita berikan pujian, kita ajak doa saudara sekalian. Dan kami lakukan beberapa hari, beberapa saat, beberapa minggu. Saudara, beberapa saat kemudian anaknya bilang, puji Tuhan, sekarang orang tua saya itu sudah pulih kembali. Bersyukur, amin Bapak Ibu Saudara. Tapi tadinya saudara mulai marah, mulai kerutu, mulai stres, mulai pergumulan Bapak Ibu Saudara. Belum lagi yang kita yang bekerja. Orang-orang kena PHK begitu banyak Bapak Ibu Saudara. Termasuk anak-anak Tuhan yang bekerja di tengah-tengah situasi kondisi ini. Saudara, stres, mengalami gejolak, gaji semakin kurang. Dan kemudian bahkan gaji separuh karena kerjanya tidak full. Saudara, lama-lama saudara sekalian, karena gajinya kurang, istri mendapat pendapatan kurang, ngatur makanan sulit, istri ngomel, istri juga saudara sekalian mempengaruhi keluarga. Akhirnya keluarga berantakan. Karena tidak siap untuk situasi ini. Banyak lagi saudara, ada anggota keluarga yang sakit, bahkan kemudian berobat habis-habisan, bukan sembuh tapi meninggal. Bahkan ada yang terpapar sakit penyakit di sini, saya nggak tahu ada jemaat yang kena enggak. Ya, mereka bergumul Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan di tengah-tengah pergumulan itu, bagaimana kita hadapinya, saudara? Bapak Ibu Saudara sekalian, saat itu orang-orang Israel, umat Israel, saudara sekalian, mereka lupa akan kasih Tuhan. Mereka mulai lagi menggerutu marah, saudara. Saya bertanya, apa yang Tuhan lakukan? Keluarkan, ini suatu kebenaran. Tuhan, apa yang Tuhan lakukan bagi umat yang seperti demikian? Saudara Tuhan, di bagian firman Tuhan di dalam Ulangan pasal 8 tadi, Tuhan itu mengingatkan umatnya akan kasih setia Tuhan pemeliharanya atas hidup umatnya, Bapak Ibu Saudara. Ini sesuatu yang luar biasa. Ya saudara, seringkali orang-orang, kalau ada orang yang gerutu, ngomel, marah, takut dan sebagainya, kadang-kadang kita ada orang yang tidak telaten, bisa dipinggirkan, disingkirkan saudara. Tapi Tuhan tidak. Justru di saat-saat manusia umatnya mengalami gejolak dan perembukan sangat berat, dia melakukan sesuatu. Apa yang dia lakukan? Dia mengingatkan akan kasih Tuhan yang besar, kebaikan Tuhan yang Tuhan nyatakan bagi mereka. Di dalam pasal 8 tadi, di beberapa ayat yang kita baca tadi, saudara, kita akan ingat kembali. Tuhan katakan, aku tidak pernah membiarkan kamu kelaparan. Di situ Tuhan mengatakan apa? Tuhan menyediakan mana, makan surga kepada mereka. Ketika itu mereka, saudara sekalian, mereka dikatakan selama 40 tahun mereka harus berjalan, saudara. Ya, tetapi Alkitab mengatakan apa? Tuhan katakan apa? Aku menyediakan pakaian yang tidak pernah usang kepada kamu. Ya, Tuhan dikatakan apa? Pakaianmu tidak menjadi buruk di tubuhmu. Kemudian dikatakan kakinya tidak menjadi bengkak selama 40 tahun, Bapak Ibu Saudara sekalian. Bayangkan. Ini adalah pemeliharaan Tuhan, pimpinan Tuhan dalam hidup umat-umat Israel, saudara sekalian.
Kita lihat lagi saudara, Tuhan katakan apa? Allah tidak pernah membiarkan mereka kehausan sampai mati. Buktinya apa? Tuhan memberikan apa? Air, mata air dari apa? Gunung batu. Luar biasa. Bapakku, Bapak Ibu saudaraku yang dikasih dalam Tuhan. Bahkan dikatakan Tuhan memimpin mereka melewati padang gurun yang penuh dengan ular dan kalajengking di sini. Artinya dari satu tempat yang tidak aman, Tuhan menjaga dan memelihara mereka. Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan mengingatkan umatnya di tengah-tengah pergumulan dan kesulitan hidup bahwa Tuhan dulu pernah melakukan pertolongan. Hari ini Tuhan pun tetap akan menolong kamu. Kalau hari ini seolah-olah Tuhan tidak bekerja, bukan berarti Tuhan tidak bekerja. Tuhan tetap bekerja dengan cara sendiri, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kadang-kadang kita sebagai orang tua seperti orang tua mendidik anak. Yang satu, saudara sekalian, mungkin kita acak cara mendidik anak dengan begini caranya. Yang satu dengan cara yang lain. Kadang-kadang ada anak yang merasa, loh kok saya tidak diperhatikan secara khusus, ya, nggak diberikan sesuatu yang khusus baginya. Apakah Allah, ayah, orang tua tidak sayang kepada saya? Kadang-kadang anak bisa berpikir demikian. Tidak, orang tua tetap sayang kepada anak-anaknya. Tapi dengan cara pimpinan Tuhan yang berbeda, cara Tuhan menguji kehidupan anak-anak berbeda, saudara. Nah demikian juga dengan kita. Saudara, saya katakan, Tuhan mengingatkan kita bahwa Dia senantiasa mengasihi kita. Dia telah melakukan sesuatu bagi umatnya untuk mengingatkan kita akan kasih setianya kepada kita. Nah saudara, bagaimana kita? Ini poin yang kedua, saudara sekalian, yang kita harus ingat, Bapak Ibu Saudara. Nah sebelum masuk ke poin yang kedua, saya ingin mengatakan hari ini kita ulang tahun gereja yang ke-22. Mari, ya, kita harus mengingat apa? Mengingat kasih Tuhan kepada gerejanya. Saudara, kalau Tuhan mengingat, Tuhan juga akan mengingatkan kita sebagai umat. Siapa gereja? Gereja itu siapa? Gereja adalah orangnya, saudara dan saya. Selama 20 tahun, Pak Cai tidak sampai ini, Pak Cai hanya melayani di GKT Hosana itu 8,5 tahun. Ya paling tidak 8,5 tahun sering berhubungan dengan Pos PI ini. Sampai di dalam pendewasaan di masa Pak Cai pelayanan di GKT Hosana. Ibu Eliana, ya, ada Ibu Ratna, ada Bu Julita ya. Sekarang ya ada pengurusnya ya. Tentunya ketuanya Pak Joviel ya. Ada lagi, saya tadi kenal Pak siapa? Agus. Pak Agus. Lihat ya, Tuhan menyediakan orang-orang melayani Tuhan. Pernah ada satu masa Tuhan tahu bahwa di tempat ini, saudara sekalian, tidak dari mulai tidak punya tempat, tapi Tuhan telah menggerakkan orang-orang yang boleh terbeban untuk memikirkan jiwa-jiwa yang belum selamat. Mereka yang mengadakan satu persekutuan, sehingga ada satu persekutuan rumah, ada pengurus-pengurus awal itu, saudara. Kemudian mereka kompak dan akhirnya ada orang hamba Tuhan yang melayani diutus dari pusat bersama-sama dengan pengurus melayani. Akhirnya apa? Terciptalah satu persekutuan. Dalam perkembangannya saudara sekalian, ada mahasiswa yang melayani, ada hamba Tuhan yang melayani, kemudian hamba Tuhan bisa berubah, kemudian berpindah tempat dan sebagainya. Ada majelis-majelis kita, ada pengurus-pengurus dulu kita yang begitu setia dan meninggal dunia, tapi anak-anaknya, istrinya tetap mendukung dan sebagainya. Dan pengurus-pengurus yang senior maupun junior, yang lama maupun baru, hari ini saya lihat masih tetap ada di Nirwana ini. Puji Tuhan. Itu karena apa? Karena Tuhan yang memimpin, yang menyatakan kasih-Nya kepada gereja ini. Saudara sekalian, saudaraku, mari kita lihat kebaikan Tuhan. Kita renungkan kebaikan dan kasih Tuhan itu. Ya, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Banyak hal yang sudah berubah, tetapi Tuhan tidak pernah berubah dan firman-Nya tidak berubah dan janji-Nya tidak pernah berubah. Dan itulah yang senantiasa menguatkan kita dan menghibur kita. Bapak Ibu Saudara, saya juga ingin mengatakan, kaitkan dengan momentum yang kedua. Kita lihat lagi saudara. Yaitu berbicara hari ini kita mengadakan perjamuan kudus. Saudara, roti yang melambangkan tubuh Kristus dan cawan yang melambangkan darah Kristus. Ingat enggak? Saat kita melaksanakan perjamuan kudus, kita diingatkan kasih Tuhan, kebaikan Tuhan, keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita.
Siapakah kita ini? Kita adalah orang yang berdosa. Kenapa Tuhan mau mati untuk kita? Kenapa Yesus Kristus mau datang dalam dunia dan memilih kita, dia menyelamatkan kita, saudara? Itu karena anugerahnya semata-mata kepada kita. Kita yang seharusnya mati, kita dihidupkan. Kita seharusnya binasa, kita diselamatkan. Ini apa artinya? Ini adalah kasih Tuhan yang luar biasa yang Tuhan nyatakan bagi kita. Bapak Ibu Saudara, mari. Kalau kita sudah diingatkan oleh kasih Tuhan yang begitu besar ini, maka sekarang yang terakhir, yang poin kedua, yang poin terakhir, saya mengajak kepada kita merenungkan apa yang Tuhan ingin kita lakukan. Ya, kalau Tuhan mengingatkan kita akan kasih Tuhan yang begitu besar yang Tuhan nyatakan, baik secara pribadi, keluarga, gereja, jemaat dan sebagainya, saudara. Dari dulu sekarang bahkan Tuhan akan memimpin kita. Maka sekarang apa yang kita lakukan? Tuhan ingin supaya kita apa? Mengingat kasih setia dan peliharaan Tuhan. Itu yang Tuhan mau. Lalu bagaimana caranya? Saudara, secara praktis ada beberapa hal yang saudara sekalian. Yang pertama, mari kita tunjukkan kasih kita kepada Tuhan. Dengan cara gimana? Dengan cara hidup bersyukur kepada Tuhan. Saudara, bagaimana kita mengucapkan syukur kepada Tuhan? Banyak cara Bapak Ibu Saudara. Dengan apa? Dengan berdoa naikkan syukur kita kepada Tuhan. Waktu kita pagi bangun bersyukur, waktu malam kita melihat banyak hal yang terjadi, tapi kita lewati, kita bersyukur pada Tuhan. Yang belum bisa kita lewati, kita tahu Tuhan tetap mensertai kita bersyukur pada Tuhan. Lewat apa? Lewat pujian, saudara sekalian, kita bersyukur pada Tuhan. Lewat musik, saudara. Lewat apa kita bersyukur kepada Tuhan? Lewat penyembahan, lewat apa? Lewat pelayanan yang Tuhan kita berikan kepada Tuhan. Banyak, saudara. Dan bahkan dalam bagian firman Tuhan lagi, saudara, memperhatikan Mazmur, saudara, bahwa di situ dia katakan bahwa ucapan syukur kita dengan membawakan korban ucapan syukur kita kepada Tuhan. Ada korban, bukan hanya segala kata-kata, bukan hanya dengan nyanyian, saudara, tapi dengan sikap hidup, dengan korban, ada sesuatu yang dikorbankan kepada Tuhan. Lalu berbicara dengan korban, saudara, dihubungkan dengan apa? Sesuatu yang nyata. Apa yang nyata, yang umum, yang dapat kita berikan kepada Tuhan? Dengan uang kita, dengan yang Tuhan titipkan kepada kita. Bapak Ibu Saudara, ada orang, Pak, di tengah-tengah pandemi ini saya tidak bisa beri apa-apa. Saudara, salah, tidak bisa beri apa-apa. Saudara, mungkin Tuhan katakan kamu mungkin belum bisa memberikan uang yang banyak, tapi Tuhan katakan kamu masih ada uang yang saya titipkan bagi kamu. Kamu bisa persembahkan juga kepada Tuhan. Tuhan tidak menuntut kamu berapa besarnya, tetapi Tuhan melihat hatimu untuk memberi. Ini penting, saudara sekalian. Ya, adakah kita siapkan hati kita tetap bisa memberi pada Tuhan sebagai wujud korban syukur kita kepada Tuhan? Saudara, ada orang bilang, Pak, saya tidak punya uang yang banyak. Ada apa-apa, saudara? Persembahan yang Tuhan berikan kepada kita, yang titipkan kepada kita. Dan kemudian apalagi, saudara sekalian, talenta kita, hikmat kita, yang Tuhan berikan bagi kita, kita bisa lakukan, persembahkan kepada Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, ini penting. Kita tunjukkan kasih kita kepada Tuhan. Dengan apa? Dengan sebagai ucapan syukur kita. Yang kedua, saudara sekalian, bagaimana cara kita mengingat kasih Tuhan? Saudara, kalau kita telah diingatkan akan betapa besar itu, Tuhan ingin supaya kita mengingat kasihnya dengan cara yang kedua, yaitu mengasihi sesama kita. Memberkati orang lain sebagai ucapan syukur. Saudara tahu siapakah kita? Kita ini adalah orang yang sudah diselamatkan kan tadi? Saudara, kita belajar dari Paulus. Ya, coba lihat gambar ya. Ada satu lagi Paulus ya, gambar. Saudara, kita tahu bahwa siapakah Paulus? Ya, Paulus adalah orang yang tadinya adalah musuh orang Kristen. Dan bahkan dia memusuhi orang Kristen, dia penganiaya orang Kristen. Tapi ketika dalam perjalanan Damsyik, Tuhan butakan mata dia. Dan Tuhan berseru kepada dia, "Hai Saulus, kenapa engkau mengasihi aku?" Tapi ketika dia disadarkan kembali, saudara sekalian, dia tahu ini adalah suara Tuhan. Akhirnya dia bertobat. Dan Tuhan katakan, kamu pergi jalan lurus akan bertemu dengan seorang. Dan kamu akan didoakan, dijamah, ditopang tangan. Dan matamu akan disembuhkan, akan dicelikan, saudara. Dan kemudian dia taat sampai dia berjalan ke tempat yang Tuhan tuju. Dan setelah itu, saudara sekalian, dia menyaksikan bagaimana pertolongan dan kasih Tuhan dalam hidupnya. Dia berubah 180 derajat, Bapak Ibu Saudara. Dulu dia adalah orang yang penganiaya orang Kristen, sekarang menjadi pengikut Kristus. Dulu dia adalah pelayan-pelayan dengan menempatkan kekuasaan, saudara, untuk kepentingan sendiri. Tapi dia menjadi pelayan Kristus dan berkorban untuk Kristus.
luar biasa. Saudara, satu perubahan hidup sehingga dia bersaksi, saudara. Saudara, dia katakan apa? Di dalam Korintus, Bapak Ibu Saudara sekalian, dia katakan sesungguhnya dikatakan dia kasih Kristuslah yang mendorong dia melayani. Karena kasih Kristus yang dia terima dan dia merasa kasih Kristus adalah berkat yang paling besar di dalam hidupnya. Lalu dia katakan kasih Kristus yang mendorong dia melayani. Bahkan di dalam pelayanan itu dia tahu, saudara, kalau Tuhan telah mengasihi dia, dia mengasihi orang lain. Tuhan telah memberkati dia dengan berkat keselamatan yang Tuhan berikan kepada dia melalui kasih Kristus. Maka sekarang dia tahu bahwa setelah dia diselamatkan, Tuhan mau untuk mengasihi orang lain, memberkati orang lain. Dan dia lakukan. Saudara, dia lakukan. Bahkan dia punya sikap berkorban, saudara. Ketika dia masukkan dalam penjara, dia tidak takut. Penuh dengan damai sejahtera Tuhan, dia tetap bersaksi. Dalam Kisah para Rasul pasal 16, saudara tahu dalam penjara yang paling dalam. Saudara, orang pikir dia sudah sudah dalam down, stres, bahkan dia akan bunuh diri. Tapi Paulus justru dia penuh dengan kedamaian dan sukacita, dia memuji Tuhan. Dan bahkan dikatakan apa? Ada mujizat yang terjadi. Penjaga penjara pun bertobat. Bapak Ibu Saudara, inilah panggilan kita. Mari kita memberkati orang lain, mengasihi orang lain. Ya, yang terakhir saudara sekalian. Apa yang Tuhan mau? Kembali yang poin yang ketiga saudara sekalian. Tuhan mau apa? Supaya kita memuliakan Tuhan, itulah tujuannya. Mengembalikan kemuliaannya sebagai ucapan syukur yang berkenan. Banyak orang melakukan ucapan syukur. Tapi perhatikan saudara sekalian. Ucapan syukur yang berkenan adalah memuliakan Tuhan. Waktu kita melakukan pelayanan, kita sebagai ucapan syukur. Tapi motivasi kita adalah bukan untuk dikenal oleh orang lain. Bukan supaya kita itu semakin hebat. Pekerjaan kita itu semakin ya saudara, dengan tujuan motivasi yang lain. Ada orang banyak melayani, saudara. Ada orang yang terlibat pelayanan supaya lebih dikenal. Kalau dikenal, saudara sekalian punya jalan relasi. Kalau banyak jalan relasi supaya orang semuanya bisa dipromosi masuk tokonya untuk belanja dan sebagainya. Saudara, itu tujuan-tujuan yang gak benar. Ini sesuatu yang tujuan yang tidak mulia. Itu bukan untuk memuliakan Tuhan, saudara. Ada orang yang melayani supaya dilihat oleh orang hebat dan sebagainya. Saudara, kemudian setelah dia dipilih dengan kekuasaan pengurus, dia melayani, dia menekan dan melakukan pelayanan yang tidak sesuai dengan prinsip kebenaran. Itu tidak benar, Bapak Ibu Saudara. Tuhan mau kita, memanggil kita. Untuk apa? Melakukan semuanya pekerjaan pelayanannya. Kembali kita ingat untuk kemuliaan Tuhan. Sebagai foto coba gambar yang saya keluarkan, seorang tokoh, seorang raja. Nah, saudara tahu raja 14, raja Perancis namanya Louis 14. Saudara, dia di masa dia, saudara, Louis yang dibalas papanya meninggal dunia, saudara. Nggak tahu ya terjadi perang atau gimana, meninggal. Kemudian dia usia 4 tahun diangkat menjadi raja. Dan kemudian dia melayani selama 72 tahun, saudara. Dia meninggal usia 75 atau 76 ya, dia meninggal dunia. Tetapi dalam masa hidupnya, saudara, di Prancis terkenal, dia seorang raja yang paling lama melayani selama 20 tahun. Dia adalah menganggap dia orang yang paling berotoritas dan berdaulat. Dan bahkan dia adalah seorang yang pernah mengatakan, akulah wakil Tuhan. Saudara sekalian. Dan suatu hari, orang yang menganggap wakil Tuhan pun mati. Saudara, pada waktu dia mati, saudara sekalian, masukkan dalam satu katedral. Biasalah ya, dia adalah orang di masa kekuasaan yang berjaya, istananya adalah istana yang paling megah di antara di seluruh Eropa. Kemudian pemakaman yang spektakuler, luar biasa. Dan dia katakan peti matinya adalah peti mati terbuat dari emas. Dan pada waktu dia belum dikuburkan, peti matinya saudara ditaruh di katedral yang luar biasa. Saudara, biasanya dengan tradisi itu ada lilin-lilin yang dinyalakan. Undang para tamu-tamu, ribuan orang yang hadir dalam acara itu, saudara, untuk doa, untuk acara seremonial di situ. Hanya satu lilin yang kemudian nyalakan di atas dekat peti matinya. Banyak orang itu selama beberapa saat hanya satu lilin, semuanya hening sekali. Saudara, banyak orang merenungkan hebatnya raja ini. Begitu mulia. Orang itu semuanya sujud di tengah-tengah kehinaan untuk mengingat akan jasa dan kebesarannya. Ada seorang uskup
namanya Masion, saudara sekalian. Kemudian pada waktu yang terakhir, ketika dia memimpin acara itu, lilin itu kemudian dimatikan. Suasana gelap semuanya dan banyak orang yang berpikir tersentak, kenapa dimatiin? Kemudian Masion ini, uskup ini mengatakan bahwa yang the great bukan manusia. Yang paling besar dan kebesaran Tuhan yang paling mulia adalah the God, adalah Allah itu. Hari ini Bapak Ibu Saudara sekalian, dalam acara ulang tahun yang ke-22, mari saudara ingatlah kasih-Nya. Saudara, dalam perjalanan waktu kadang-kadang kita mulai ragu, mulai bimbang, mulai takut menghadapi situasi dan kondisi. Sepertinya Tuhan tidak bekerja dengan nyata menolong kita. Tapi hari ini Tuhan mengingatkan kepada kita, Dia tetap mengasihi kita. Dia adalah Allah yang telah menyatakan belas kasihan kemurahannya. Janganlah kita lupa akan kasih dan kebaikan dan memeliharanya. Bagaimana caranya saudara sekalian? Tuhan kita melakukan 3 hal. 1, saudara kita bersyukur, menunjukkan kasih kita kepada Tuhan. Yang kedua, kasih kita kepada sesama, yaitu kita apa? Memberkati orang lain, memberi, mengasihi sesama kita. Dan yang ketiga, mengasihi Tuhan, mengasihi sesama itu. Semuanya adalah untuk kemuliaan Tuhan. Paulus mengatakan di dalam Roma pasal 11 ayat 36. Kita baca bersama-sama 2, 3. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita masuk dalam doa. Bapa, terima kasih karena Tuhan telah berfirman kepada kami. Kami mengucapkan syukur dalam ibadah ulang tahun ini. Dan kiranya Tuhan tolong kami, firman Tuhanlah membekali kami, mendorong kami untuk selalu ingat akan kasih Tuhan itu. Bapa, kami berdoa juga waktu selanjutnya, kami akan melaksanakan perjamuan kudus, kiranya Tuhan juga persiapkan hati hamba-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik, bersyukur untuk firman Tuhan yang boleh disampaikan. Biarlah firman Tuhan ini boleh menolong setiap kita, bahkan untuk kita terus diingatkan akan kasih Tuhan dalam kehidupan. Mari saya mengundang setiap kita untuk bangkit berdiri. Mari bersama-sama kita akan mengikrarkan pengakuan iman kita seturut dengan pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali. Mari bersama-sama kita akan masuk di dalam doa syafaat kita pada hari ini. Mari kita satukan hati, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami sungguh bersyukur untuk kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Tuhan memberikan kasih, bahkan kesetiaan, penyertaan, pemeliharaan Tuhan yang tidak pernah lalu dalam kehidupan kami. Bapa di dalam surga, kami boleh melihat semuanya itu Tuhan berikan karena Tuhan sungguh mengasihi setiap kami. Menyerahkan Tuhan pada hari ini, kami boleh berdoa untuk setiap jemaat-Mu, mereka yang dekat, mereka yang jauh, mereka yang bergumul dalam keseharian mereka, dalam kehidupan mereka di tengah
kesulitan di masa pandemi COVID-19 ini. Kami berdoa Tuhan supaya Tuhan boleh menolong mereka, berikan pemeliharaan-Mu kepada mereka. Mungkin mereka yang saat ini sedang bergumul dengan sakit penyakit yang mereka alami, biarlah Tuhan boleh berikan kesembuhan, Tuhan berikan pemulihan bagi setiap mereka yang sakit, mereka yang terbaring lemah pada saat ini ya Tuhan. Kami percaya melalui pertolongan Tuhan dinyatakan dalam kehidupan. Menyerahkan juga Tuhan pada saat ini untuk setiap jemaat-Mu yang bergumul dengan perekonomian di tengah pandemi COVID-19 ini, bahkan pekerjaan yang sulit yang harus mereka hadapi. Biarlah Tuhan juga berikan kelancaran, bahkan Tuhan berikan jalan keluar yang terbaik. Kami percaya bahwa Tuhan boleh menolong setiap jemaat Tuhan. Menyerahkan juga untuk setiap keluarga Kristen di GKT Hosana Nirwana Surabaya ini. Kami percayakan biarlah kasih Tuhan ada di tengah-tengah kehidupan keluarga, bahkan mereka boleh menunjukkan kasih itu di tengah-tengah keluarga mereka. Bahkan setiap anggota keluarga boleh saling memperhatikan satu dengan yang lain, bahkan boleh terus saling mengasihi satu dengan yang lain. Menyerahkan juga ya Tuhan pada saat ini untuk kondisi bangsa kami, kota kami juga yang tercinta Surabaya. Menyerahkan untuk bangsa ini setiap para pemimpin, mulai dari presiden, wakil presiden, bahkan jajarannya. Kami berdoa Tuhan berikan hikmat kepada mereka, bahkan ketika menangani akan permasalahan yang terjadi pada saat ini. Bila hikmat Tuhan, bahkan kebijakan yang diambil adalah baik untuk kesejahteraan penduduk Indonesia, bahkan kota Surabaya tersendiri ya Tuhan. Kami percaya bahwa ketika kami berdoa saat ini, Tuhan menolong kami. Dan ketika kami berseru kepada Tuhan, dan Engkau boleh menjawab doa kami sesuai dengan kehendak-Mu dan bukanlah kehendak kami. Inilah doa kami yang kami naikkan, doa syafaat kami, Engkau tahu pergumulan kami diserahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan saja. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Baik, shalom. Kita sungguh mengucap syukur Bapak Ibu Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan. Salam sehat bagi kita semua dan kiranya kita terus ada di dalam damai sejahtera yang daripada Tuhan. Saya mewakili Majelis GKT Hosana Nirwana Surabaya akan membacakan warta pada minggu ini, Minggu 8 Agustus 2021. Yang pertama, kami segala hamba Tuhan, majelis juga jemaat mengucapkan terima kasih untuk Pendeta Yohanes Chai yang sudah melayani untuk firman Tuhan hari ini dan nanti juga akan melayani dalam memimpin sakramen perjamuan kudus. Kiranya Tuhan Yesus memberkati keluarga dan juga pelayanan ke depan. Dan juga untuk rekan-rekan sekalian yang sudah melayani untuk tim multimedia, tim musik, kiranya Tuhan boleh memberkati kita juga. Bagi Bapak Ibu jemaat yang ingin memberi persembahan, ya persembahan mingguan, perpuluhan atau syukur, diakonia atau pengembangan gereja, Bapak Ibu bisa memberi persembahan melalui transfer melalui Bank BRI dengan nomor rekening yang tersedia di layar LCD. Ya, juga kemarin ada beberapa yang komplain ke saya secara pribadi, juga sebenarnya sudah beberapa bulan yang lalu. Kadang-kadang BRI-nya gereja ini gangguan ya loh ya. Jadi Bapak Ibu bisa juga nanti datang ke gereja, kemudian memasukkan ke dalam amplop, kemudian gereja juga sudah menyediakan kotak persembahan ada di pintu gedung gereja. Jadi seperti itu. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, gereja terus mengingatkan dan memberikan arahan kepada setiap kita, Bapak Ibu jemaat yang ada di rumah, tetap untuk melaksanakan protokol kesehatan, mematuhi protokol kesehatan dari pemerintah, ya, dan tetap melakukan social distancing, dan jika ada kegiatan di luar rumah, Bapak Ibu bisa menggunakan masker. Jadi tetap waspada, tetap mematuhi protokol kesehatan dari pemerintah. Dan juga bagi Bapak Ibu jemaat yang mengalami kesulitan di tengah pandemi ini, Bapak Ibu sekali lagi jangan sungkan untuk menghubungi saya atau majelis yang melayani. Nanti kami akan bantu karena gereja ada pelayanan diakonia. Setiap bulannya Bapak Ibu akan dibantu khususnya untuk kebutuhan sehari-hari. Jadi seperti itu. Selanjutnya ada berita duka cita, telah berpulang ke rumah Bapa di surga, Ibu Heni, biasa kita panggil sebagai Pupu Heni, di usia 92 tahun pada
hari Rabu 4 Agustus 2021 dan telah dikremasi pada hari Kamis tanggal 5 Agustus 2021 di Krematorium Keputih. Kiranya Allah Roh Kudus boleh menghiburkan keluarga besar yang ditinggalkan dan juga diberikan ketabahan oleh Tuhan. Bapak Ibu sekalian, nanti setelah ibadah selesai, doksologi dan doa berkat sampaikan selesai, Bapak Ibu jangan di-off-kan dulu ya, jangan keluar dari online ibadah kita hari ini dari Facebook, karena nanti setelah doksologi kita akan lanjutkan dengan acara singkat, simbolis untuk kita boleh merayakan bersama-sama ulang tahun GKT Hosana Nirwana yang ke-22. Baik, itu saja warta untuk minggu ini. Jika ada pertanyaan, Bapak Ibu bisa menghubungi saya secara pribadi, bisa telepon, bisa WA, atau juga kepada majelis yang lain untuk nanti akan dibantu jika ada pertanyaan. Baik, selanjutnya kita akan bersama-sama mengikuti sakramen perjamuan kudus yang akan dilayani oleh Pendeta Yohanes Cai. Untuk waktu dan tempat kami persilakan. Ya, selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita siapkan hati kita untuk menerima perjamuan kudus. Saya boleh panggilkan untuk pelayan-pelayan, para majelis pengurus yang sudah disiapkan, silakan maju. Bapak Ibu Saudaraku kasih dalam Tuhan, dengarkanlah perintah perjamuan kudus yang akan saya bacakan. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, dengarkanlah bagaimana Tuhan Yesus memerintahkan perjamuan kudus sebagaimana yang ditulis oleh Rasul Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Korintus. Dalam 1 Korintus 11, 23, 26 firman Tuhan berbunyi demikian, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu dia mengucapkan syukur atasnya, dia memecah-mecahkannya dan lalu berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga dia mengambil cawan, sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku, perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Ada beberapa makna perjamuan kudus yang perlu kita pahami dan kita renungkan. Yang pertama, bahwa perjamuan kudus itu mengingatkan kita masa lalu, bahwa Kristus telah mati untuk kita. Ketika manusia jatuh dalam dosa, manusia harus binasa. Demikian juga kita orang-orang yang percaya, saudara sekalian, yang tadinya seharusnya kita dihukum, saudara sekalian, tetapi karena kasih dan kemurahan Tuhan, anugerahnya, kita diberikan keselamatan oleh anugerah Tuhan dan kasih setia Tuhan, sehingga kita dibebaskan daripada hukuman itu karena Tuhan telah menggantikan kita. Oleh sebab itu setiap kali kita melaksanakan perjamuan kudus, kita harus ingat akan pengorbanan dan kasih Tuhan yang begitu luar biasa kepada kita. Itu yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, saat kita melaksanakan perjamuan kudus, kita telah dipersekutukan dan kita telah disatukan dalam penderitaan, kematian, dan bahkan dalam kebangkitan Kristus. Kita sangat bersyukur karena ketika kita melaksanakan perjamuan kudus punya makna masa kini, bahwa Kristus adalah kepala tubuh kita dan kita adalah anggota tubuh. Anggota tubuh itu banyak saudara-saudara seiman kita dan kepala itu hanya satu. Tuhan ingin supaya kita senantiasa menjalin relasi kita dengan Tuhan, dengan taat kepada Tuhan, dan Tuhan juga ingin kita menjalin relasi dengan sesama dengan mengasihi anggota tubuh yang lain. Oleh sebab itu jauhkanlah segala perselisihan, kebencian di antara saudara-saudara seiman kita.
Tuhan ingin supaya ada damai dan sukacita dan berkat-Nya. Dan di situ berkat itu akan dicurahkan. Yang ketiga, saudara, pada waktu kita melaksanakan perjamuan kudus ini, kita menyatakan pengharapan kedatangan Tuhan yang kedua kalinya. Sebagai satu penggenapan janji keselamatan yang sempurna. Ini adalah satu makna masa yang akan datang. Akan pengharapan Kristus akan datang kembali. Kapan Tuhan akan kembali, kita tidak tahu. Pasti, ya pasti. Dan nubuatnya akan digenapi, Bapak Ibu Saudara. Oleh sebab itu mari saudara, di saat-saat ini kita juga masa-masa pandemi, masa sulit. Mari kita terus berharap kepada Tuhan. Sebelum Tuhan datang, masih ada kekuatan penghiburan yang Tuhan berikan bagi kita. Saat kita susah, mari kita mohon doa pada Tuhan, dekat dengan Tuhan, menjalin hubungan dengan Tuhan. Maka kita itu akan dihiburkan. Saat kita lemah, Tuhan akan menguatkan kita. Bahkan saat kita sudah tidak bisa berbuat apa-apa, kita serahkan pada Tuhan. Dan Tuhan telah menyediakan yang terbaik. Dia akan mengatasi segala ketakutan kita, bahkan mengatasi kematian itu. Karena dalam Tuhan ada pengharapan, ada kebangkitan, ada hidup itu. Nah, kiranya Tuhan memberkati kita, dan kita siapkan hati kita, sekali lagi kita berdoa sebelum kita menerima perjamuan kudus ya. Bapa di surga, sekali lagi siapkan hati kami untuk menerima roti dan cawan Tuhan. Roti yang melambangkan tubuh Kristus yang diserahkan bagi kami, dan cawan yang melambangkan darah Yesus yang dicurahkan bagi kami. Kami akan makan roti dan minum cawan Tuhan. Tuhan tolong setelah kami makannya, kami boleh ditambahkan berkat dan anugerah Tuhan. Kami boleh dihibur, kami boleh dikuatkan, dan kami boleh disemangati Tuhan untuk mengiringi Engkau. Walaupun di dalam perjalanan kami mengiringi Engkau, ada banyak tantangan, kesulitan dan pergumulan. Tapi Tuhan, Engkau berikan kemenangan kepada kami bersama dengan Kristus. Terima kasih ya Tuhan. Dan kami yakin dan percaya bahwa kami adalah orang-orang yang berbahagia. Karena kami adalah bersama Kristus menjadi umat pemenang. Bapa di surga, kami akan berdoa bersama-sama. Doa Bapa kami yang Tuhan ajarkan bagi kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, pada malam waktu Yesus mau diserahkan, Tuhan mengambil roti yang mengucapkan berkat, kemudian memecahkannya, dan kemudian dibagikan kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah dan makanlah, inilah tubuhku. Dan sesudah itu Tuhan Yesus mengambil cawan, dia mengucapkan syukur, lalu dia juga memberikan kepada murid-muridnya dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya yakin Bapak Ibu Saudara sudah siap untuk menerimanya. Bapak Ibu Saudara yang ada di tempat ini, yang sudah dibaptis dewasa atau di CD, atau di rumah Bapak Ibu Saudara sekalian sudah menerima roti dan cawan, di sana mari saya mengajak kita bersama-sama kita persiapkan diri untuk menerima roti dan cawan Tuhan. Kita akan nyanyi terlebih dahulu dengan pujian Roti Hidup Jiwa.
Mari kita siapkan hati kita untuk menerima roti. Dan kita makan roti Tuhan, kita terlebih dahulu angkat. Setelah kita buka, di bagian kita angkat roti di tangan kanan kita. Yesus berkata, inilah tubuhku, ambillah dan makanlah sebagai peringatan Yesus mati bagi kita. Mari dengan iman dan rasa syukur, mari kita makan. Yesus juga berkata, mari kita angkat cawan ini. Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Ambillah dan minumlah sebagai peringatan darah Yesus dicurahkan bagi saudara. Dengan iman dan rasa syukur, mari kita minum. Kita bersyukur kita telah menerima roti dan cawan Tuhan. Dan kita yakin bahwa kita akan memperoleh kemenangan bersama dengan Kristus. Oleh sebab itu, mari kita muliakanlah namanya. Kita menyanyikan pujian ini dan kita juga bersama-sama nanti kita akan masuk di dalam doa. Pujian dan hormat kita kembalikan kepada Allah Tritunggal.
Tunggal, dan terimalah berkat-Nya. Kiranya berkat dan sumber berkat dari Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus, berkat damai sejahtera-Nya, berkat penghiburan kekuatan, pertolongannya, penyertaan-Nya, selalu menyertai kita dari sekarang ini sampai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Amin. Baik, sekali lagi Shalom. Kita sungguh mengucap syukur Bapak Ibu yang di gereja, bahkan yang ada di rumah, untuk kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Khususnya kita hari ini akan bersama-sama sedikit secara simbolis akan mengadakan acara ya, ucapan syukur ulang tahun atau anniversary GKT Hosana Nirwana yang ke-22 tahun. Saudara, 22 tahun bukan perjalanan yang singkat, tetapi terus kita ingat bahwa 22 tahun itu Tuhan memberikan pemeliharaannya bagi gereja. Bahkan di tengah pandemi saat ini pun Tuhan tuh masih mengasihi gerejanya, bahkan juga jemaatnya. Bapak Ibu sekalian yang terkasih di dalam Tuhan, ada satu video yang ditunjukkan kepada kita pada hari ini. Silakan video dulu. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Selamat pagi hamba Tuhan, majelis, dan seluruh jemaat GKT Hosana Nirwana. Bersyukur kepada Tuhan, sekalipun dalam masa pandemi yang sulit, bahkan juga pandemi yang sangat panjang, yang sudah lebih dari 1,5 tahun ya kita mengalami masa pandemi ini. Tapi kita bersyukur kalau kita tetap boleh beribadah kepada Tuhan. Bahkan kita bersyukur karena Tuhan mengasihi kita, memelihara kita, dan terus memberkati kita. Hari ini kita boleh mengingat ulang tahun GKT Hosana Nirwana yang ke-22 tahun. Berarti 22 tahun Tuhan memelihara gereja kita. Kasih-Nya saya yakin begitu besar buat gereja kita saat dirintis, saat menghadapi tantangan, pergumulan, dan sebagainya. Tuhan terus mendampingi kita. Kemarin saya sempat telepon dengan penginjil Jovial, ya, dan saya tanya bagaimana dengan jemaat. Bersyukur kalau jemaat setia beribadah kepada Tuhan. Sekalipun ibadah itu dilaksanakan melalui Facebook, sehingga kita bersyukur mereka boleh tetap setia beribadah kepada Tuhan. Dan saya menghimbau untuk saudara-saudara tetap setia kepada Tuhan. Mewakili badan pengurus Sinode Gereja Kristus Tuhan, saya menyampaikan selamat hari ulang tahun ke-22 GKT Hosana Nirwana. Tetap setia kepada Tuhan, setia beribadah, setia melayani Dia, dan selalu ingat akan kasih-Nya. Tuhan memberkati. Shalom, saya mewakili STT Aletia Lawang ikut berbahagia dan menyampaikan selamat hari jadi
yang ke-22 kepada GKT Hosana Nirwana. Kiranya dengan bertambahnya usia, GKT Hosana Nirwana terus bertumbuh di dalam kasih Kristus, sehingga menjadi semakin GKT, giat selalu dalam pekerjaan Tuhan, kuat di dalam tali persaudaraan sebagai anggota tubuh Kristus, dan teguh berdiri di atas kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, saya Lose Dania dan juga Lose Timothy mengucapkan selamat ulang tahun kepada GKT Hosana Nirwana Surabaya. Kiranya di ulang tahun yang ke-22 ini, GKT Hosana Nirwana Surabaya semakin dapat membawa jemaat untuk bertumbuh di dalam dasar iman kerohanian yang sesuai dengan firman Tuhan dan terus dapat menjadi berkat bagi setiap jemaat, terutama di masa pandemi ini. Semoga GKT Hosana Nirwana Surabaya semakin terus dipakai oleh Tuhan untuk menjangkau jiwa-jiwa baru, terutama pada masa pandemi seperti ini. Dan semoga setiap jemaat dapat terus bertumbuh di dalam iman dan kebenaran akan Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Halo, selamat ulang tahun GKT Hosana Nirwana. Sukses selalu, Tuhan memberkati. Halo, selamat ulang tahun GKT Hosana Nirwana. Sukses selalu, Tuhan memberkati. Happy anniversary, happy anniversary, happy anniversary, happy anniversary, happy anniversary, GKT Hosana Nirwana. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan. Hari ini kita sungguh bersyukur kepada Tuhan atas kasih dan kesetiaannya bagi setiap kita. Khususnya hari ini bertepatan pada hari Minggu 8 Agustus 2021, kita bersama-sama merayakan akan ulang tahun Gereja Tuhan di tempat ini, GKT Hosana Nirwana Surabaya yang ke-22. Biarlah ini menjadi suatu momen yang baik saudara, untuk kita boleh mengingat akan kasih Tuhan, kesetiaannya, bahkan pemeliharaannya di dalam kehidupan kita. Bahkan di tengah pandemi yang ada pada saat ini, bila kita menjadi semakin dekat dengan Tuhan, dipakai senantiasa oleh Tuhan, menjadi berkat bagi sesama. Kita terus mau bertumbuh dalam kasih Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Saya mengundang setiap majelis GKT Hosana Nirwana untuk bisa maju ke depan, mendampingi saya ya. Untuk kita akan masuk di dalam prosesi penyalaan lilin, ucapan syukur kita untuk 22 tahun perjalanan GKT Hosana Nirwana Surabaya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kalau kita ngomong masa-masa ulang tahun gitu ya, setiap tahun, hampir setiap tahun kita mengadakan dan merayakan ulang tahun bersama di gereja. Tapi tahun ini di tengah keterbatasan hanya beberapa saja yang bisa hadir dan Bapak Ibu sekalian bisa mengikutinya dari rumah. Dan sekarang apa yang kita rindukan untuk GKT Hosana, dari GKT Hosana Nirwana Surabaya? Mungkin kalau kita melihat beberapa foto ini ya Bapak Ibu sekalian, kegiatan-kegiatan yang pernah kita laksanakan, saya ambil ini 3 tahun terakhir ini Bapak Ibu. Mungkin kita merindukan paduan suara,
Kita merindukan, kita ngumpul sama-sama merayakan. Ini momen Natal kalau tidak salah. Iya, 2019. Terus kemudian kangen drama gitu ya. Kangen drama menyaksikan tentang peristiwa-peristiwa ya. Terus kemudian kangen foto bersama. Saudara, biasa kalau setelah ibadah para pelayan Tuhan biasanya maju ke depan, kita sama-sama foto gitu, foto bersama dengan teman-teman pemuda dan juga pelayan-pelayan yang lain. Ini momen Natal 2 tahun lalu 2019, penginjil Ju David Gunawan dari GKT 3 Malang. Juga kegiatan pemuda remaja pada hari Sabtu, biasanya kita ngumpul, sharing sesuatu, sharing firman Tuhan, kesaksian hidup. Kadang kita juga adakan games, permainan dan lain sebagainya, supaya kita bisa saling mengakrabkan satu dengan yang lain. Dan juga ini momen 2 tahun lalu Bapak Ibu, ya 17 Agustus ya, kita rayakan kemerdekaan di gereja dengan makan kerupuk, lomba makan kerupuk. Ya puji Tuhan banyak yang antusias dan ikut perlombaan ini. Hadiahnya kerupuk dan kecap yang jatuh ke atas wajah ini ya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ini juga momen-momen yang pernah kita lakukan ya. Ada refreshing, rekreasi, ini sekitar 2 tahun lalu juga 2019. Masih di tahun 2019 kita adakan refreshing ke Batu, ke Cafe Sawah. Puji Tuhan banyak yang ikut dan menginap 1 malam. Jadi 2 hari 1 malam. Dan ini momen terakhir ulang tahun kita 2 tahun lalu. Pembicara Pendeta Markus Domingus di usia ke-20. 20 tahun penyertaan Tuhan bagi gerejanya dengan tema 20 tahun penyertaan Tuhan bagi gerejanya. Dan tahun kemarin kita tidak adakan acara ulang tahun gereja karena tahun lalu kita masih belum mengadakan ibadah secara online. Bapak Ibu sekalian yang terkasih di dalam Tuhan, hari ini Tuhan masih berikan kita kasih-Nya. Hari ini Tuhan masih berikan kesetiaannya bagi gerejanya. Suka duka yang dialami gereja ini biarlah menjadi satu kisah yang menarik dan kisah yang baik untuk kita renungkan. Bahkan ketika kita ke depan melewatinya tentu bersama dengan Tuhan. Belajar dari pengalaman dan hari ini kita melihat ada suatu hal yang baik yang perlu kita renungkan bersama-sama sebagai jemaat Tuhan di gereja ini. Kita akan masuk sama-sama di dalam prosesi penyalaan lilin. Silakan Pak Agus bisa menyalakan lilin. Jadi karena dilarang untuk meniup, jadi silakan dulu dihidupkan dulu. Oke, kita sambil menyanyi ya, segala puji syukur ya. Kita boleh berdiri, Bapak Ibu sekalian di rumah juga bisa berdiri. Kita bersukacita, bersyukur karena kebaikan Tuhan dalam kehidupan bahkan bagi gerejanya. Selama 22 tahun Tuhan boleh menyertai dan memelihara gereja ini. Mari kita bersama-sama memuji Tuhan, segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Kita boleh menyanyikan pujian ini sambil bertepuk tangan Bapak Ibu. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Segala puji syukur, segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya, soraklah, haleluya, haleluya, soraklah, haleluya, soraklah, haleluya, soraklah, haleluya, haleluya.
Baik, mari bersama-sama kita akan matikan lilin ya. Kita akan matikan lilin dulu baru kita doa ya. Ya, silakan perwakilan bisa Ibu Eliana mematikan lilin. Enggak usah di ini kipas gini kuat ya. Ya. Bisa, silakan. Hus ini. Ada ini pinjam kertas. Nah. Bisa enggak? Ya itu. Nah, silakan 1, 2, 3. Oke. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, mari bersama-sama kita akan tundukkan kepala, kita akan berdoa dan minta kesediaan untuk penginjil Elani bisa memimpin kita di dalam doa ucapan syukur hari ini. Berdoa. Bapa di surga, tak hentinya kami bersyukur melihat kebaikan Tuhan selama 22 tahun dari Pos PI menjadi GKT, dan kami melihat kemurahan Tuhan hari lepas hari. Perjalanan yang Tuhan izinkan tidak pernah lepas daripada pertolongan, pemeliharaan dan kasih Tuhan. Kami terus berdoa kiranya Tuhan yang akan memberkati gerejamu, para majelis, para aktivis maupun setiap jemaat. Biarlah mereka senantiasa dipelihara di dalam kesetiaan, di dalam pengharapan. Khususnya di masa-masa sulit seperti sekarang ini, kami hanya mampu berserah, kami hanya mampu melihat bahwa kebesaran kasih Tuhan itu ajaib bagi kehidupan kami. Dan kami serahkan untuk masa depan gerejamu, kiranya Tuhan yang akan tolong. Si masa pandemi, setelah pandemi nanti kami menyerahkan, biarlah Tuhan akan tetap memberikan kesetiaan, kemajuan, dan sukacita ketika kami melayani Engkau. Terima kasih Bapak, kami serahkan juga untuk keluarga Penginjil Yofiel, kiranya Tuhan tetap memakai untuk menjadi pelayan Tuhan, menjadi pemimpin gereja yang senantiasa dipelihara, yang senantiasa boleh bekerja sama dengan para majelis dan pengurus serta seluruh jemaat. Terima kasih Bapak, kami serahkan sekali lagi gerejamu tempat ini, Tuhan berkati. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Amin, terima kasih Penginjil Elani, Tuhan berkati. Sekali lagi saya mewakili Majelis GKT Hosana Nirwana dan juga jemaat, ini ulang tahun kita bersama. Kita boleh bertumbuh di tempat ini, Tuhan boleh pakai gerejanya untuk tetap setia melayani Dia bahkan di tengah pandemi yang ada. Dan kiranya kita tetap berikan semangat di dalam kehidupan, menjalani hari-hari ke depan yang penuh dengan tanda tanya, tidak tahu apa itu, tetapi harapan kita Tuhan pasti akan menolong dan memelihara kita. Baik, selamat hari Minggu, selamat ulang tahun GKT Hosana Nirwana yang ke-22. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.